Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Jaslin Ihsan, PhD, selaku pemateri pada hari ini. Yang terhormat Ketua Pelaksana Research Class dan teman-teman panitia serta peserta Research Class pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar Research Class yang diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa magister dan doktor FMIPA UNY dengan tema Successful Study with Research Class. Saya Inaya, mahasiswa program Magister Pendidikan Matematika FMIPA UNY angkatan 2020 yang pada kesempatan ini saya akan memandu kegiatan Research Class yang membahas mengenai topik terkait pedoman penulisan karya ilmiah di lingkup FMIPA UNY yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Jaslin Ihsan, PhD. Baik, sebelum pemaparan materi, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Beliau merupakan dosen FMIPA UNY dan juga menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FMIPA UNY. Beliau mengampu 8 mata kuliah di S1, S2, dan S3. Beliau menempuh pendidikan S1 di IKIP Yogyakarta dan mendapatkan gelar master serta PhD di La Trobe University, Australia. Pada tahun 2016, beliau meraih award Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. Pada tahun 2018, beliau menulis buku yang berjudul E-Learning dan Konsep Belajar Mandiri. Kemudian, penelitian beliau juga pernah terpublish di berbagai jurnal internasional, jurnal ilmiah bereputasi, di antaranya yaitu European Journal of Educational Research, Journal of Physics Conference Series, Journal of Turkish Science Education, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2020, beliau mendapatkan dana penelitian dari DLPM Dikti dengan judul Penerapan Multi-Agent Environment dalam model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan metakognitif dan keterampilan proses sains peserta didik SMA. Baik, sangat luar biasa sekali pemateri kita pada hari ini. Sebelum masuk ke sesi pematerian, saya ingatkan kembali kepada teman-teman peserta untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon, dan teman-teman juga bisa mengambil posisi senyaman mungkin untuk menyimak materi pada hari ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi mahasiswa, baik itu program sarjana maupun magister. Dan saya ingatkan kembali bahwa di akhir sesi materi akan ada sesi diskusi. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, program studi, dan pertanyaan. Kemudian teman-temen juga bisa mendokumentasikan materi pada hari ini di buku catatan dan juga bisa meng-screenshot kegiatan pada hari ini dengan di IG story atau feed Instagram dengan mention @kmmd_fmipa_uny. Baik, langsung saja untuk materi pada hari ini akan disampaikan oleh Prof. Jaslin Ihsan, PhD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof. Bagaimana, Prof?
Apakah sudah Mohon maaf putus-putus karena koneksi saya baru fixing. baik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Apakah suara saya didengar? Alhamdulillah bisa terdengar dengan baik, Prof. Ya, karena ini tadi sudah 3 kali putus. Oke, terima kasih. Jadi saya off dan on kamera. Suka-suka karena kondisi. Satu, terima kasih telah diberikan kesempatan pada kali ini untuk ya sebetulnya saya paham Mas Tanda itu untuk sosialisasi terkait dengan apa panduan tugas akhir. Namun demikian saya salah membaca ini. Sebetulnya bukan salah juga. Jadi intinya gini saya sampaikan bahwa tadi malam saya sudah menyusun materi untuk persiapan ini. Namun intinya tidak cukup baku untuk saya buat sehingga inti yang sebetulnya Anda harapkan itu bahkan berbeda dengan yang saya siapkan. Tapi tidak apa-apa, nanti silakan dilihat. Mengapa tidak apa-apa? Karena memang di awal saya berpikir materi untuk itu bisa diakses dan kita akses saja langsung di sini nanti untuk kita bahas. Nah, inilah materi, izinkan saya share materi saya. Inilah yang saya kata saya ada sedikit secara garis besar sampaikan sedikit kekurangan di dalam menyiapkan materi ini. Jadi di awal saya berpikir bahwa Anda mungkin akan menghendaki panduan ya, panduan itu. Nah, panduan ini saya sampaikan sebelumnya bahwa panduan untuk penyusunan tesis itu masih yang lama, jadi tidak berbeda dengan yang lalu. Nah, yang tahun ini 2021 itu masih dalam proses dan belum selesai, belum disahkan, belum ditandatangani. Sehingga tidak bisa rasanya saya sampaikan di sini. Hanya saja insya Allah akan segera disahkan. Sementara mungkin sampai ya insya Allah kita ini karena jadi lisensi, panduan akan segera disampaikan. Nah, saya menyiapkan materi itu sebetulnya maunya ini banyak, tapi ternyata saya selesai malam sehingga nanti kemudian kita dapat lihat bersama-sama satu demi satu langsung kita klik saja misalnya alur-alur ini semua yang dipindah yang mana. Oleh karena itu langsung ya saya akan sampaikan dari depan dulu. Ya, ini saya mengawali sesuatu yang mungkin tidak penting, tetapi saya rasa bagus juga Anda ketahui. Dan oleh karena itu, yang bagian akhir itu sebetulnya yang Anda kendaki, yaitu sosialisasi pedoman dan lain sebagainya, mekanisme, SOP dan sebagainya. Tetapi ternyata saya tidak sepakat untuk misalnya, tapi jangan khawatir, karena dapat kita akses langsung dari web, sehingga kemudian kita bahas di situ. Terima kasih. Ini adalah permulaan yang terhormat Bapak Ibu Dosen kalau ada, dekanat kalau ada, dekan maupun wakil dekan. Yang terhormat Ketua Ormawa dan Ketua KMMD serta pengurus Ormawa dan KMMD, juga yang terhormat yang saya banggakan saudara-saudara mahasiswa. Mungkin itu mahasiswa S2. Tapi saya menyiapkan juga saya secara umum ada yang ya tak anggap saja tugas akhir, nanti mungkin S1, S2 juga bisa gabung. Oke, terima kasih.
Jadi penulisan karya ilmiah. Nah, karya ilmiah dalam hal ini sebetulnya yang paling terkait dengan Anda, yang kaitannya dengan Anda, itu adalah tugas akhir. Tugas akhir ini jadi gugur dan tidak bisa menyelesaikan studi setelah dia di sini 2 tahun, 3 tahun. Itu karena tugas akhirnya tidak beres. Ketidakberesan tugas akhir itu disebabkan berbagai hal, banyak hal yang bisa mengakibatkan tugas. Tetapi kalau saya perhatikan semua itu yang paling banyak faktor internal ya, diri mahasiswa. Itu yang menurut saya paling penting. Bagaimana mahasiswa menyelesaikan tugas? Ada yang mentalnya bagus, artinya maju terus dan selalu berhubungan dengan tugas yang baik. Nah, ini kemudian dia insya Allah berhasil. Tetapi ada juga yang kemudian kena batu ya, tersandung batu sedikit dia kemudian mundur. Mohon maaf ini saya berapa jam? Ya, berapa menit nantinya? Untuk waktu penyampaian materinya sampai pukul 10. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi, tetapi 5 tahun yang lalu bottleneck terjadi ketidaklulusan itu pada khususnya adalah karena jurnal dan proceeding yang diharapkan untuk indeks Scopus. Ini yang membuat kemarin itu menjadi kendala lulus. Ya. Nah, karya ilmiah itu bagi Anda sebenarnya adalah tugas akhir. Jurnal, proceeding, dan publikasi yang lainnya itu adalah bagian daripada syarat administrasi untuk lulus dari master ataupun doktor. Nah, ini yang kira-kira. Jadi kita punya tugas akhir, proceeding, jurnal, dan publikasi lainnya. Itu adalah bagian darinya yang menjadi syarat administrasi. Tetapi yang namanya administrasi itu jadi bagian yang sangat penting. Artinya itu kalau tidak dipenuhi, meskipun Anda itu hebat ya, tetap saja secara administrasi tidak diakui telah menyelesaikan. Nah, oleh karena itu kemudian berbagai upaya dilakukan oleh pimpinan yang diantaranya adalah adalah bahwa syarat tertentu artinya jurnal atau proceeding indeks Scopus itu bisa di satu bisa hanya accepted atau apa itu. Yang intinya adalah yang kedua yaitu bisa juga tugas selama masa perkuliahan. Saya rasa begitu yang saya dengar. Nah, kami berpikir sebetulnya akan mendiskusikan. Lalu skripsi Anda, tesis Anda itu yang begitu hebat isi konten dan hasil penelitiannya itu menjadi tidak terpublikasikan. Jika publikasi itu dapat berasal dari data yang diperoleh selama tugas kuliah, yang itu barangkali tidak melibatkan pembimbing. Selama ini masih bisa. Tetapi kami berpikir, lalu untuk apa itu penelitian tesisnya kalau tidak dipublikasikan? Artinya eman-eman atau eman-eman sayang disayang. Jadi ini artinya kita akan membahas lebih banyak proses tugas akhir yaitu tesis dan disertasi nanti kalau Anda karena dokter belum kita. Nah, kemudian syarat yang menyertai saya tidak mendiskusikan di sini terkait dengan jurnal bagaimana menulis jurnal atau secara umum memang ya, tapi secara khusus bagaimana format dan lain sebagainya itu ada di masing-masing jurnal yang dituju atau proceeding yang akan mempublikasikan karya kita. Baik. Nah, tugas akhir itu merupakan formulasi D. Mohon maaf ini tadi saya katakan di akhir bisa kita lihat. Ya, kita langsung lihat ini. Juga sementara saya bukan pengetahuan umum atau apa yang biasa terjadi. Ya. Nah, formulasi D, konsep, waktu, kreativitas yang dikemas secara teratur dan komprehensif dikomunikasikan dalam format ini.
wujud dan kualitas akademik mahasiswa dalam berpikir kritis dan menuliskannya secara sistematis. Dan makanya tugas akhir itu sama dengan menunjukkan kualitas diri mahasiswa. Ada berbagai mahasiswa itu yang idealitasnya tinggi. Dia menginginkan tesisnya sangat bagus. Tapi ada yang penting memenuhi syarat dan lulus, dapat nilai A. Namanya orang juga berpikir bermacam-macam. Tapi manakah yang bagus? Yang bagus itu adalah kualitas baik dan lulus cepat. Makanya saya sebut di sini cepat dan tepat. Artinya cepat dari sisi waktu, tepat dari sisi kualitas. Nah, tesis tugas akhir itu adalah klimaks dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kalau tidak ada tesisnya tidak selesai. Tidak seperti waktu saya S1 dulu. Kalau kami di S1 dulu itu tidak harus unsur skripsi. Ada 2 pilihan, mau jadi dosen atau jadi guru. Kalau mau jadi dosen, nah ini harus ambil tesis. Kuliahnya sudah dipecah ya, pilihannya itu. Nah, gitu. Tetapi lain dengan sekarang semua harus muncul tugas akhir. Karena tugas akhir itu adalah sebenarnya standar kriteria kelulusan seorang mahasiswa. Kalau dia tugas akhir tidak mampu, ditengarai bahwa dia tidak mampu untuk berkontribusi di masyarakat. Karena dari penyusunan tesis atau skripsi ini sebetulnya terbentuklah sikap perilaku mahasiswa. Yang sikap, tantangan, perilaku dan sebagainya yang terbentuk itu adalah representasi dari kehidupan yang nyata di masa depan setelah dia mengabdi sebagai anggota masyarakat. Karena itu dirasa TA, tugas akhir tesis itu yang penting. Nah, ada bertanya, apa hubungannya Pak? Tesisnya juga menjadi tentang misalnya inquiry terhadap misalnya pengambilan proses. Ya. Bukan itu, bukan pengetahuannya, tetapi adalah sikap perilaku dan pengembangan potensi diri mahasiswa. Karena di situ dalam menyelesaikan tesis itu banyak tantangan mahasiswa ribuan dan orang. Bagaimana mengatur jadwal, bagaimana memanage waktu, bagaimana menghadapi tantangan yang sulit, mencari solusi atas permasalahan yang ada, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain yang misalnya kalau desain pembimbingnya agak keras ataupun agak susah gitu, atau apapun. Nah, semua itu terjadi. Ya, dapat terjadi. Inilah ya, kiat yang dilakukan selama proses itu semua, menggembleng seorang mahasiswa menjadi orang yang nantinya bagus di dalam berkontribusi di masyarakat. Makanya tugas akhir dalam tesis adalah bukan peran yang sangat penting. Tidak lolos tesis, ya udah tidak lulus. Meskipun pandai IP 4. Nah, terima kasih. Nah, tugas akhir banyak tantangan seperti yang tadi saya katakan. Tugas TA tantangan. Tugas akhir itu ketelitian, TA. Tekad, keterbukaan, niat, ulet, tekun, konsisten. Inilah maka kalau anak atau mahasiswa, baik itu S1, S2, S3, sesuai dengan takaran ataupun kriteria standar yang telah ditetapkan. Kalau dia tidak lulus, artinya seperti yang saya katakan tadi, kalau dia tidak mampu melakukan ini, berarti ada salah satu di sini yang tidak dia penuhi. Kurang telaten, atau kurang teliti, atau tidak ulet, tidak tekun, tidak konsisten, dan tidak ada niat. Tetapi, perlukah kita takut pada skripsi, tesis, dan disertasi? Tidak perlu kita takut. Kalau saya punya prinsip itu, maju saja. Apapun yang maju. Nah, karena kita itu belajar growth mindset istilahnya sekarang. Artinya bahwa kita itu bisa berkembang, tidak kaku. Artinya adalah apapun yang terjadi, kita bisa mencari solusi berbasis pada apa yang kita telah lalui dan akan lalui. Nah, kita itu berproses. Jadi TA itu hanya salah satu tahap yang harus dilewati oleh mahasiswa supaya layak lulus. Jadi kalau ada orang mandek, ya, mahasiswa mandek, mutung, tidak mau mengerjakan tugas akhir, itu adalah yang betul dia layak untuk lulus. Karena gitu aja mutung. Wah, memang dosennya susah, Pak. Disitulah maka mencari solusi. Anda itu bagaimana punya trik, punya strategi teknik, ya,
atau kegiatan strategik untuk bisa tetap menyelesaikan tugas akhir dengan bimbingan dosen tersebut. Oke, terima kasih. Nah, TA itu harus sukses ya, artinya ada saya sebut di sukses TA itu harus cepat dan tepat. Tepat itu hasilnya sesuai target, cepat itu artinya waktunya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Lalu di sini bagaimana tugas akhir dapat cepat dan tepat? Nah, ini perlu pengetahuan dan kompetensi dan kemauan serta motivasi. Ya. Pengetahuan kompetensi dan kemauan motivasi. Nah, kalau pengetahuan kompetensi ini nanti larinya atau muaranya itu adalah pada konten dan cara menulis. Kalau tidak punya kompetensi, tidak punya pengetahuan, tidak ada objek yang harus ditulis. Tidak ada objek yang harus diteliti. Tak tahu juga subjek untuk penelitiannya. Apa kemudian ditulis karena tidak tahu konten yang harus dituliskan di situ. Makanya Anda kena belajar sebelumnya. Sebelum menulis tugas akhir tesis, maka belajar di 1,5 tahun atau berapa tahun itu, atau bahkan pengetahuan awal sebelumnya itu juga sangat berpengaruh. Kalau di S1-nya sudah belajar banyak terkait dengan teori, metode penelitian, maka kemudian punya konten terkait dengan sukses TA, yaitu cepat dan tepat. Itu yang cara menulis kemampuan. Ada kemampuan ya, tidak ada kemampuan, maka tidak bisa menulis juga. Menulis, wah bahasa Indonesia itu susahnya setengah mati. Coba kalau kamu masuk ke toilet MIPA, kamu kan baru di MIPA. Besok kalau masuk ke toilet MIPA, tolong dibaca tulisannya. Setelah memakai, mohon disiram. Yang memakai siapa? Yang disiram siapa? Atau yang disiram apa? Bahasa Indonesia tidak mudah. Nah, saya itu juga ada membimbing itu yang nulis itu, mesti yang pertama itu adalah kata kerjanya atau verbnya, predikatnya. Mesti itu dilakukanlah suatu penelitian, ditemukan hasil. Subjeknya apa ora cetok. Nah, oleh karena itu, ya ini masing-masing dari kita itu perlu melakukan refleksi. Dari keempat syarat sukses TA ini, mana yang kita lemah? Nah, ini harus di apa namanya? Ya beri solusi ya, dicari solusi. Hanya kalau pengetahuan kurang ya belajar lagi banyak. Kalau kompetensinya kurang, kompetensinya apa? Nulis atau kompetensi yang lain, ya, kompetensi dalam berhubungan dengan dosen, pembimbing, melakukan penelitian di lapangan, bersosialisasi dengan para anggota tim yang lain, artinya berkomunikasi dan sebagainya. Itu kita lakukan refleksi apa kita. Nah, itu yang kemudian kita. Nah, kemauan dan motivasi. Kita itu kan semua itu punya tujuan. Niat ada tujuan. Ada rencana, ada eksekusi, ada output, outcome, dan tujuan yang kita ya. Tujuan bisa jangka menengah, jangka panjang. Yang intinya saya katakan adalah bahwa dengan motivasi itu maka ada daya juang. Karena kita punya tujuan, maka kemudian kita ada motivasi. Karena punya keinginan dan target, kita ada motivasi. Kalau mengerjakan tidak ada motivasi, ya wes susah sekali. Kena batu sedikit ya udah kejunggal, tidak mau bangun. Dan itu adalah hal yang sangat buruk bagi mahasiswa untuk menyelesaikan kesatuan. Nah, kemampuan motivasi dan tujuan target ini, ya, diantaranya adalah karena kemampuan motivasi fokus, yaitu jangan fokus, tidak terganggu banyak hal. Ya. Artinya kemauannya menyelesaikan kuliah, tugas akhir selesai pada waktunya. Maka fokus, temannya pada nonton bola sekarang ini Liga 1, ya tetap saja fokus. Saya selesai dulu, pantang untuk pergi kalau revisi belum selesai. Nah, ini semua didukung peraturan akademik yang ada nih, ya.
peraturan akademik ini saya bagi di sisi pedoman dan kemudian administrasi. Nah, ini yang sebetulnya Anda minta untuk disampaikan di sini, tetapi tadi belum selesai jam 11 lebih tadi malam. Pada sudah baru sampai pada tahapan untuk pengembangan peraturan akademik. Tapi tidak ada apa-apa, nanti kita langsung saja. Oke. Kira-kira begini. Kamu boleh klik juga sih sebenarnya kalau sesuatu yang sekiranya kali ini. Oke, anyway. Di dalam pengetahuan dan kemampuan ini saya ambil dari tahu dari mana. Yang intinya adalah di dalam proses menulis, maka tahapannya sangat panjang. Tahap-tahap menulis untuk tesis maupun karya ilmiah itu adalah sangat panjang. Di antara yang pertama mulai dari pre-writing. Sebetulnya ini saya mau jabarkan tadi malam. Sudah sampai pre-writing ini udah, tapi kan permintaannya bukan ini. Tapi ini saya rasa cocok atau penting juga untuk dipikirkan kembali. Di pre-writing itu apa saja? Ya, kita menyiapkan segala sesuatu sebelum menulis. Tak kasih tahu kok. Menulis itu yang susah adalah memulai. Ice breaking-nya itu loh, sangat itu. Ketika udah mulai, beda kondisi. Menulis itu kalau belum mikir, wah malas, tidak mau dikerjakan. Tapi begitu udah masuk, wah diundang aja, diajak ini tidak mau, karena idenya baru ada, nanti kan bahasa tulis lupa. Jadi pre-writing itu tujuannya diantaranya adalah di situ sebagai panduan untuk menulis yang akan datang. Ya, menuju pada planning sebetulnya. Lebih pada membuat list apa aktivitas apa yang akan saya lakukan di dalam proses menulis sampai publish atau sampai juga sampai selesai. Nah, di situ adalah kita sebetulnya mengelis atau membuat list terkait dengan ide-ide, memahami ide dari orang banyak, dari berbagai sumber atau media. Kemudian kita juga mengoleksi informasi dan seterusnya. Ini kita bahas ketika nanti ada waktu. Yang intinya adalah tahapannya dari writing, kemudian kita memplanning, kemudian kita mengedraft. Dan kalau ini sudah ada, tentu sudah ada hasil penelitian. Lain lagi dengan sudah ada hasil penelitian dari lapangan. Kemudian kita, tetapi yang namanya pre-writing ini mencakup juga kegiatan yang termasuk di dalam pelaksanaan kita. Jangan-jangan kita keliru, artinya metode keliru, tidak sesuai dengan keinginan yang dimaksudkan, maka beda sebenarnya. Oleh karena itu, ini include di dalamnya adalah atau hasil dari penelitian tesis sudah ada, sehingga kita mulai masuk rewriting, planning, drafting, kemudian terus sampai kemudian setiap tahap itu selalu dilakukan suatu semacam review yang kemudian kembali pada tahap sebelumnya kalau memang tidak mencapai target atau kriteria yang diharapkan atau standar yang sudah dicanangkan pada tahapan itu. Nanti kita bahas lain waktu karena mestinya panjang menulis tahapan itu. Ini terkait dengan pengetahuan teman-teman. Kemudian di dalam terkait dengan kita harus punya pengetahuan itu, kita harus sering membaca dan memahami. Kalau kita tidak membaca, karena kita itu tidak punya referensi terujukan pendukung untuk menulis tugas akhir. Nah, kadang kemudian apa tulisan itu basis persepsi pendahuluan itu, wah kalau kita belajar itu bagus, tapi itu opini kan bagus kita. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa yang harus sukses TA itu harus rajin membaca supaya punya ide gagasan. Masalah sebenarnya seperti apa dan bagaimana itu bisa terjadi. Artinya kalau kita sudah mendapatkan data, kita bisa memahami, membahas apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa itu bisa terjadi. Oke, kemudian juga sering mencatat. Ya tentu ini sebenarnya dengan membaca, memahami, mencatat ya library ya. Sekarang kita punya digital library, akses digital library saya rasa juga menurut saya sih tidak susah. Nah, tapi silakan ada sesuatu ya tak tampung. Dan menganalisis, menulis, akhirnya dan selesai di situ. Oke. Lalu terkait dengan kemampuan atau motivasi, kemauan.
ya ada self management, time management. Kemudian kalau itu harus timbul dalam tim yang baik, sosialisasi yang baik, komunikasi baik, ya. Kemudian ada komitmen dan kedisiplinan, fokus dan paham apa yang harus dilakukan. Jadi belajar, konsultasi dan baca. Kemudian harus pahami juga bagaimana perilaku atau rutinitas dan kebiasaan ya dosen pembimbing itu. Nah ini kita dari situ kemudian punya attitude ya, punya sikap terhadap dosen itu. Kita termasuk bagaimana kita bersikap atas keadaan lingkungan dan teman yang ada di sekitar kita. Nah, ini contoh-contoh sederhana langsung saya sampaikan. Nah, gambar ini sebenarnya maksudnya nih, kalau kau itu punya tujuan, punya motivasi, itu kan lulus. Nah, lulus kan nomor 2 ini kan ISO kan ini terjadi. Ya, ada coklat, ada hijau, dipegang masing-masing, alhamdulillah. Setelah itu kemudian ini duit, tidur di atas duit dan mobil mewah. Tapi semua itu tidak ada gunanya kalau halo, mohon maaf saya putusnya di mana tadi itu? Iya Prof. Tadi sampai yang motivasi Prof. Oke ya. Artinya ini ya. Jadi ini adalah contoh motivasi dan kemampuan diri yang membuat kita bisa mengerjakan sukses TA. Itu adalah ada misalnya ya. Ini sebagai contoh karena penting yaitu time management atau timeline. Kita harus punya target di situ. Ya. Bulan pertama kita mau apa? Bulan kedua, 3, 4. Semua ditulis dan mohon maaf ini masih skripsi. Ya, yang dapatnya ini. Artinya saya mau nulis sendiri ini kok wah banyak itu. Jadi intinya ini hanya sekedar contoh yang kamu bisa buat sendiri. Dan yang namanya orang yang punya target itu yang orang berhasil ketika target itu bisa dilakukan, dijalankan, bukan sekedar hanya ditulis. Jadi artinya Anda tulis realistis, bukan muluk-muluk. Bulan 1 mulai dari uji atau pendahuluan ya, analisis pendahuluan. Mungkin di situ pengembangan instrumen. Detail bulan 1. Boleh kamu pakai harian basisnya. Jadi daily activities ya, based ya. Atau boleh juga itu adalah week ya. Ya weekly activities based. Jadi setiap minggu 1 di list beberapa kegiatan. Nah, pantang liburan dan pantang pergi ya, yang tidak penting sebelum target pada timeline itu tercapai. Supaya betul dapat selesai. Kalau enggak ya untuk apa gitu. Dan menurut saya ini penting. Jadi ini sekedar contoh. Nanti setelah Anda yang semester 1 itu barangkali mulai dari nulis proposal di situ silakan dibuat bulan 1 dan sehingga bisa lebih dari 1 tahun ini bisa bukan hanya 6 bulan, tapi bisa menjadi 1,5 tahun. Jadi boleh di awal-awal itu bis misalnya penyusunan proposal sampai seminar tahapannya. Kemudian masuk pada pelaksanaan
penelitian. Di situ bisnis sampai apa yang didapatkan hasil analisis. Kemudian yang ketiga jadi ABC. ABC itu adalah penulisan tesis. Nah, itu juga semua adalah timeline yang berurutan, tapi piece by piece. Kegiatan ABC yang semua harus dicapai. Orang berhasil itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan. Kalau Anda tidak mampu mengendalikan diri, dalam arti ada gangguan, kemudian Anda itu mengubah apa yang dicanangkan, maka bukan orang yang baik, bukan yang bisa diandalkan itu. Orang-orang kimia apalagi orang-orang yang hebatnya di situ. Gangguan itu dianggap sangat kecil. Sebesar apapun gangguan maka selalu berupaya untuk menghilangkan, meminimalisir impact negatif dari gangguan itu dan tetap stabil. Termasuk ini, kalau kita sudah tulis canangkan kerjakan. Yang penting adalah seperti berkali-kali saya sampaikan, kuliah itu adalah belajar, ngaji, olahraga, bersosialisasi. Maksud bersosialisasi di situ termasuk yang apa? Nah, 5 kegiatan itu harus dilakukan sebagai seorang mahasiswa yang baik. Belajar tok itu bukan jaminan, nggak bagus ini. Jadi silakan time managementnya diatur. Oke, lanjut. Oke, ini. Oke. Nah, ini kendala yang terjadi. Banyak kendala yang dilakukan. Di antaranya adalah biasanya anak-anak itu atau mahasiswanya kalau sudah S2 itu oke kan, sudah pernah menulis. Biasanya ini terkait dengan karena kita tidak hanya tugas akhir saja, melainkan juga artikel. Ada udah rasa tidak bisa menulis artikel di jurnal. Banyak yang begitu, dosen sekalipun banyak ya sebelumnya yang sudah merasa tidak mampu. Perasaan itu mempengaruhi secara psikis ya, yang kemudian bisa terjadi padahal itu buruk. Oleh karena itu berpikirlah selalu positif dan merasalah selalu positif. Jangan pernah Anda punya pemikiran yang negatif karena bisa berpengaruh secara psikologis dan betul-betul bisa terjadi. Oleh karena itu Anda harus bisa merasa bisa. Kalau teman-temannya juga bisa. Ya. Orang itu kalau kita pokoknya di atas rata-rata, temannya bisa, insya Allah. Nah, meskipun tidak yang terbaik, tidak yang tercepat, tapi yang penting adalah bisa sesuai dengan targetnya, ya, cepat dan tepat. Oke, kemudian perasaan malu, ya, takut, tidak percaya diri itu juga mempengaruhi. Nah, merasa pengetahuannya sedikit, artinya kurang pandai, perasaan saja. Prof, mohon maaf Prof, share screen-nya belum nampak lagi. Iya Kak? Iya Prof, tadi kayaknya keluar jadi ke close share screen. Mohon maaf. Iya. Baik Prof. Iya Prof, udah tampak lagi Prof. Terima kasih Prof. Jadi ini adalah kendala-kendala yang dihadapi para mahasiswa dan nanti yang paling banyak itu dosen bimbing karena saya merasa juga teman saya orang yang manut ya. Ada teman-teman saya itu yang tidak manut. Kemudian kendalanya di tinggi. Obstacle dan tantangan ya. Challenge-nya itu lebih tinggi dirasa oleh dia. Meskipun sebetulnya tantangan itu sama. Kalau saya itu tantangan psikologis lebih tinggi ya sekolah S2 3. Nah kalau cerita ya panjang, tapi intinya diantaranya adalah karena saya membawa anak tanpa ibunya dan usianya masih kecil. 15 tahun, ketika ya mungkin agak kecil. Dan juga misalnya banyak tantangan saya kira kalau kita ada sisi. Oke, jadi ini adalah kendala psikologis diantaranya tadi sampai
malu, takut, dan tidak percaya diri. Dan setiap orang punya rasa. Tetapi keberhasilan itu adalah ketika kita mampu mengelola, memanage perasaan untuk mencapai suatu tujuan. Ketika kita malu atau takut dan tidak percaya diri, maka kita mampu mengelola kelemahan saya yang takut, yang tidak percaya diri itu menjadi sesuatu yang mungkin ya baik ya, yang jadi orang yang sopan, tidak mau ronjol ini mungkin nyaut-nyaut mengganggu orang lain, kemudian percaya dirinya yang tidak tinggi itu kemudian kita menjadi rendah hati. Misalnya begitu, tapi tetap bisa dengan kemampuan atau apa yang kekuatan dan kehebatan kita itu tetap saja bisa menyelesaikan dengan baik. Setiap orang punya rasa ini, apalagi kalau kita kumpul orang hebat, kadang-kadang ya kita merasa itu saya paling tidak mutu. Tapi sebetulnya adalah setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Seseorang itu hebat adalah pada bidang dia. Tetapi mungkin dia tidak punya kehebatan pada apa yang saya punya. Oleh karena itu, apa yang sudah Anda miliki, tunjukkan saja kepada orang lain sepanjang tidak sombong. Menurut saya itu ada bagus. Nah, oke, kemudian rasa pengetahuannya tidak banyak. Oke, masih seperti dalamnya. Merasa tidak bisa tadi. Kemudian kemampuan bahasanya kurang baik. Ini yang saya katakan dan saya merasa banyak terjadi pada mahasiswa. Nah, seperti tadi lah, orang-orang hebat saja, masa MIPA tadi yang saya sampaikan. Itu kan kumpulan orang hebat. Itu saja menulisnya tidak benar. Skopunya paling banyak orang hebat. Tapi tetap saja menulisnya tidak benar. Ya berkali-kali saya contohkan, polisi menangkap pencuri ketika sedang berjudi. Bahasa Indonesia. Siapa yang sedang berjudi? Polisi menangkap pencuri ketika sedang berjudi. Siapa yang berjudi, yang sedang berjudi? Polisinya, bukan pencurinya. Bahasa Indonesia itu tidak mudah. Kita tahu bahasa Indonesia. Saya tahu bahasa Indonesia itu bahkan setelah belajar bahasa Inggris. Setelah usia saya 25-an lebih. Ya, ketika belajar S2, belajar bahasa Inggris. Oke, kemudian tidak ada motivasi. Wes, pokoknya mau orang motivasi itu selalu. Ya. Tetapi itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu kemudian ubahlah mindset Anda itu. Anda harus termotivasi untuk selesai. Kebahagiaan hidup itu adalah ketika Anda mampu menciptakan tujuan akhir dari hidup ini. Meskipun barangkali kita menilai ke dunia, tetapi tahap itu memang harus dilalui. Yaitu saya adalah Anda harus selesai mendapat pekerjaan dan nikah. Atau studi lanjut. Nah, artinya adalah ini jadikan Anda motivasi. Oh, saya harus dapat mencapai itu semua. Ya, tidak harus satu demi satu tahap. Bisa paralel, sebenarnya tujuan itu tercapai ketiganya bisa tercapai dengan baik. Ya, harus Anda jadikan motivasi. Dan aku rada lulus, tidak segera lulus, saya cepat tua. Kapan saya mencari kerja? Artinya adalah waktu atau opportunity untuk seek jobnya itu menjadi berkurang ketika Anda lulusnya terlambat. Maka saya harus cepat lulus. Kalau Anda tidak cepat lulus, maka Anda tidak segera nikah. Ya, syarat tertentu begitu. Maka saya harus segera lulus, jadikan motivasi. Ya, dan tidak ada keinginan maju. Kalau udah begini repot sekali. Kendala lagi psikologis menurut saya adalah ketika Anda tertinggal oleh teman-teman. Kancane sudah lulus sampai masuk lab belum atau belum masuk ke sekolah. Itu menjadi kendala psikologis yang tinggi. Oleh karena itu ya jangan sampai terjadi. Orang butuh yang terhebat, tetapi jangan ketinggalan. Tidak harus menjadi yang nomor satu, tapi jangan sampai menjadi. Jangan tidak harus menjadi A, tetapi jangan sampai Anda menjadi Z. Jadi termotivasi, jangan malas, dan bisa upayakan jangan tertinggal.
oleh teman-teman. Kita pokoknya ikut di rombongan. Apalagi bisa jadi A. Tapi itu kan ideal. Oke, terima kasih. Kendala kemampuan, kendala lain-lain yang saya rasa kalau disampaikan ini cukup panjang. Tidak banyak lah ya. Tidak menguasai apa yang tulis, tak tahu bahasa, kurang paham teknik penulisan ilmiah, aturan akademik yang diberikan oleh kita, dan tidak memahami pentingnya ekspresi lewat karya ilmiah, tak memahami pentingnya penyebaran informasi lewat tulisan, dan masih terpaku pada budaya lisan, dan lain sebagainya. Nah, termasuk ini yang paling penting, kendala eksternal yang lebih khusus pada yaitu banyak di dosen pembimbing. Nah, ini peraturan kampusnya sama-sama peraturan akademik, panduan tidak. Nah, dengan dosen pembimbing dan teman, jadi dosen pembimbing itu biasanya, nah ini masih skripsi yang dapat skripsi, mohon maaf gambarnya itu, tetapi yang saya maksudkan itu adalah pandangan Anda terhadap dosen itu jangan anggap sebagai suatu seseorang yang menentukan. S2 itu sudah berkreasi, berinovasi, dan setengah mandiri untuk memutuskan apa yang harus Anda lakukan, dan itulah yang kemudian dikonsultasikan kepada pembimbing. Bukan nuruti pembimbing dalam arti apapun yang dikendaki pembimbing dan apapun yang diminta pembimbing dilakukan, tetapi menunggu. Menunggu saja itu adalah bukan aktivitas seorang mahasiswa S2. Ya, apalagi S3 sudah mandiri. Jadi Anda mampu berekspresi dan mampu memiliki gagasan untuk diberikan, disampaikan kepada dosen untuk diskusi. Boleh bertentangan ide, liberalisme, dan kemerdekaan di dalam berpendapat itu dijamin. Anda boleh berpendapat apapun, berdiskusi seperti apapun. Dan yang penting itu adalah perilaku dan sopan santun, etika yang baik. Nah, jadi dosen itu bukan orang yang dalam hal ini adalah penentu seperti malaikat yang punya orang lulus atau tidak tergantung dia, bukan begitu. Dosen itu hanya memberikan arahan seperti orang tua di rumah yang memberikan arahan panduan dalam banyak hal yang dia mampu. Kalau masa dulu memang orang tua itu menghendaki kamu harus diam, dengarkan saya lagi. Tapi sekarang itu sudah ada transformasi juga. Kalau anak itu punya pengetahuan awal dan punya sikap yang dapat diterapkan menjadi pertimbangan untuk memutuskan dalam melakukan sesuatu. Jadi anak itu punya sesuatu. Mahasiswa S2 itu punya sesuatu, ya, dan tidak harus menunggu dosen pembimbing. Nah, kalau S1 itu bingung, oke, memang maksudnya begini. Dia itu kalau tidak kita, ini ada jalan. Lain dengan masa saya. Kalau masa saya itu misalnya nyusun misalnya skripsi, kalau kita tidak menemukan apapun oleh diri kita, ya wes bakal rampung. Sekarang yang lain, mahasiswa itu mencari judul itu mesti ke dosen S1. Aku ini lah. Apa kemudian itu memang begitu ya? Nah, untung kalau dosen itu dapat proyek, ada proyek dari Jakarta dan sebagainya, sudah ada tema topik. Kalau tidak ada, nah, waktu saya, diam saya sampai 7 tahun, keluar. Tidak akan diberi, ya kita sendiri yang dicari dan menentukan. Meskipun itu S1. Karena demikian bukan saya maksudnya bahwa Anda harus mandiri, bukan begitu. Tapi maksud Anda seperti maksud itu setengah mandiri dan nanti bisa mencari satu topik penelitian yang kemudian dikonsultasikan serta dihargai untuk mempunyai pendapat yang didiskusikan dengan baik untuk menemukan solusi atau kesepakatan yang dijalankan dalam pelaksanaan penelitian dan penyelesaian tesis. Oke. Nah, ini yang banyak terjadi. Karena kita itu berbagai budaya. Jadi kan orang yang dari Jawa, tapi ada dari zona sini, gitu, dari mana-mana. Sehingga kemudian bagaimana kita beretika itu berbeda-beda. Berkali-kali saya contohkan, kalau kita dari tempat yang berbeda itu, etika kita tidak sama.
aturan di dalam satu norma itu sudah nggak sah. Berkali-kali contoh saya itu begini. Kalau saya itu pakai sarung gitu, pecis, dan saya sukanya kumpul sama teman-teman yang telinganya dilubang satu pralon setengah inch itu, yang hitam celananya disobek-sobek di dengkulnya, kemudian dicat rambutnya itu. Saya juga kadang-kadang cat rambut dengan hitam. Tapi maka kemudian siapa yang tidak bernorma di situ? Yang tidak punya norma itu saya. Aturannya begitu. Maka kemudian maksud saya adalah dikaitkan dengan ini. Maka kita harus saling memahami ya, bahwa karakter desain pemilih itu juga tidak sama dengan Anda. Apa yang dipahami, apa yang dirasa dia itu menyenangkan, itu mungkin tidak menyenangkan bagi Anda. Nah, contohnya kalau dengan Australia, mohon maaf ya. Ya, kebiasaan misalnya. Kalau kita makan di Jawa itu tidak boleh ngomong. Tapi kalau di Australia makan bareng orang ngomong itu beratas. Beratas itu apa? Beratas pokoknya makan apa saja banyak. Nah, sebenarnya juga bisa sendal. Di sini tidak apa-apa. Tapi di Australia itu adalah tidak bagus. Itu sarung. Nah, sebaliknya, kalau buang ingus, meskipun makan, di sini saru, di sana tidak apa-apa. Jadi semua itu punya masing-masing. Oleh karena itu kita harus memahami karakter dosen serta kesibukannya. Nah, kita harus melakukan etikanya. Meskipun kalau pembimbing orang Jawa, ya kita harus belajar memahami etika Jawa. Bagaimana, apalagi Anda dari sini 2 tahun. Jadi intinya yang saya sampaikan adalah mari kita saling memahami sehingga tidak terjadi salah paham. Dan yang perlu Anda ketahui sebetulnya dosen itu seperti mahasiswa. Tugas dosen itu banyak. Jangan kira dosen tidak punya banyak. Dan tidak selesai. Ya, seperti saya ini kadang-kadang sampai malam. Kemudian rapat bisa satu waktu itu rapat sampai 3. Ya. Tiap hari misalnya sampai 5 sampai 7 rapat per hari. Ya, kadang-kadang enggak, tapi karena waktunya itu begitu. Sehingga kadang-kadang kemudian kita ubah jadwal bimbingan ya. Wah, sudah siap-siap. Biasanya tadi malam saya lembur semalam, tiba-tiba dibatalkan. Itu harus dipahami. Karena kesibukannya. Itu. Ini dosen itu kerjanya tidak hanya ngajar, tapi juga penelitian, dan semua itu pakai waktu. Pakai waktu, artinya itu kalau tidak sesuai itu ditanya terus, diburu, disurat. Kita penelitian harus ada luarannya. Luarannya seperti Anda. Misalnya di proposal tulis jurnal. Kalau tidak ketemu, nggak keluar jurnalnya, tiap hari tak buat tiap hari. Setiap kesempatan harus ditagih. Kalau mau ada. Jadi banyak hal yang dikerjakan. Oleh karena itu ya saling memahami. Bagaimana pola kerja? Ya perlu mungkin kita kepo tentang desain pembimbing, jadwal mengajarnya tahu, kemudian perilakunya tahu, kesenangannya tahu. Kalau zaman dulu ya, ini ngomong cerita. Kadang-kadang kita kalau desainnya itu suka burung gitu ya. Ya kita itu ke rumahnya tuh ikat bantu bersihin kandang. Itu biasa waktu saya kuliah di atas saya misalnya. Itu biasa. Ya, memang begitu. Nah, kemudian jangan miss call dan SMS berkali-kali ya, sabarlah ya. Nah, jika tak dibalas ya, barangkali cari solusi lain. Ini bahasa jelek tidak anak muda ini. Menontonlah di tempat yang dia ada. Dan teguh dengan baik dan menghubungi dan saya jam kerja. Nah, khususnya kepada saya ini, kalau saya kendala saya itu satu yang saya alami ya. Saya itu kalau dihubungi lewat WA, satu, saya tidak suka kalau anak itu menghubungi ketika dia masih di rumah, waktu luring dulu. Apakah Bapak, jadi mahasiswa itu yang menentukan jadwal.
apakah Bapak ada di kantor? Di kantor tiap hari. Nah, kemudian dia tanya, apakah Bapak, apakah saya bisa bimbingan hari ini? Saya selalu menjawabnya adalah 5 menit lagi, 10 menit lagi. Tidak ada 10 menit di depan saya dan tidak usah saya. Nah, sebenarnya saya ingin bahwa dia itu mesti belum mandi di rumah. Dia yang ngatur waktu itu. Dia tidak suka. Kalau dulu maksud saya itu di depan kantor sampai berjam-jam karena tidak ada WA. Yang kita tidak tahu di mana dia. Itulah kesabaran, dan buah dari kesabaran itu adalah hikmah yang kita kemudian menjadi orang yang baik, yang sabar ketika kita ada dewasa. Semua yang kegiatan itu, semua yang kita lakukan itu adalah berhikmah, dan itu memang disituasikan oleh Tuhan. Oke. Nah, ini teknis saja, sebagai panduan teknis ya. Misalnya ucapkan maaf ketika karena telah mengganggu waktu dan seterusnya. Komunikasi di SMS. Ini adalah contoh-contoh. Nah, ini contoh lagi. Bahasanya bahasa formal. Dan sebutkan nama siapa. Maaf, terima kasih. Jadi jangan ya itu tadi ya, mengatur jadwal. Pak, kapan Pak bisa menemui saya untuk bimbingan ya? Atau kapan saya bisa menemui Bapak untuk bimbingan? Misalnya, Selasa sore besok ya Pak. Kalau Rabu gimana Pak? Saya masih jual kotak. Pak, mohon maaf tunggu 10 menit lagi ya Pak. Saya kena macet. Pak, Bapak di mana? Saya sudah di ruangan, sudah janji loh Pak. Sebetulnya bagus ya. Kadang-kadang saya cerita. Ada orang itu yang tegelan. Karena dia merasa benar, maka dia tegelan. Kalau misalnya lihat orangnya, misalnya, saya itu tidak suka. Kalau saya contoh saya punya penyakit panu di geger saya. Di punggung. Sampai kita lihat. Kemudian kamu cerita, oh Pak Jan ini itu panuan itu. Meskipun itu fakta. Tetapi saya menjadi tidak senang. Jadi orang itu harus bisa memfilter. Ya. Jadi maksudnya begitu. Mana yang baik disampaikan, tidak disampaikan, begitulah. Ya, komunikasi dengan pemimpin juga begitu. Meskipun salah, setiap bawah itu ya. Pak, janji jam 10 Pak. Saya jam 10 tepat di sini. Kok Bapak tidak ada? Itu tidak suka itu dosennya. Meskipun ada yang benar. Gitu. Utarakan dengan kalimat yang lebih baik lagi. Nah, ini komunikasinya. Ya, siap logbook. Dan seterusnya. Pokoknya ini adalah berbagai hal yang terkait dengan dosen pembimbing. Nih, revisi itu pasti. Ya, revisi tandanya dosen membaca dan mencintai Anda supaya tulisanmu lebih baik ya, dan menjadi lebih baik terus ya. Jangan diratapi, langsung kerjakan karena revisi itu pasti. Ya, jadi pantang piknik sebelum revisian selesai. Nah ini dengan teman juga begitulah ya intinya. Oke, dengan lingkungan ya, semua itu harus diatur. Jangan banyak bermedia sosial. Ya, bermedia sosial tidak boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kalau kita sudah saya itu pun pusing ya. Ya, tadi saya kata mohon maaf contoh tadi ya. Saya itu kadang begitu tadi ya dihubungi yang dari rumah. Kemudian yang kedua saya lupa cerita jadi campur. Itu sekarang nih kalau sekarang ini ya saya pegangnya HP. Tapi perlu tanda tangannya saya tidak bisa dengan HP itu tanda tangannya. Nah saya sudah baca. Tetapi kemudian nunggu laptop ada. Artinya kalau sedang di depan laptop mesti langsung kerjakan. Tapi kalau itu baru HP toh, misalnya sedang rapat dan sebagainya, sudah saya baca, tetapi kemudian saya lupa. Makanya itu saya sekarang kategorikan. Kalau tanda tangan tak terisi notif. Itu artinya kalau saya mencari nanti notif itu mana yang sudah mana belum itu ketahuan. Nah, kalau sudah ada laptop. Ini kadang-kadang sudah dibaca tapi lupa. Udah dibaca tapi udah dikerjakan itu. Itu karena lupa. Karena sudah tua. Oke, jadi sekali lagi saya kembali, jangan suka bermedia sosial. Yang namanya media sosial itu kepentingannya 5 menit, tapi di situ akan lebih dari 1 jam. Nah, ini yang sangat buruk. Ya.
Oke, lingkungan, pokoknya nih letakkan HP-mu jauh-jauh, kurangi media sosial, tahan diri dan fokus. Oke, yang paling penting lagi adalah yang tidak bisa diapa-apakan. Nah, kamu berusaha, yang menentukan hanya Tuhan. Jadi selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Do the best and let the God do the rest. Let Allah Subhanahu wa taala do the rest. Tidak ada yang dapat dilakukan manusia kalau sudah ketentuan Tuhan. Ya. Ibaratnya Pak Dadan mengatakan kita bisa nanam itu, merawat padi sehingga tumbuh baik, tapi tidak akan ada orang bisa membuat benihnya itu. Tuhan saja. Oleh karena itu kamu mengerjakan apapun semuanya itu kepada lininya itu selalu pada Tuhan. Muaranya adalah pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ridho dan berkah Tuhan itulah yang harus juga tidak bisa dijauhi. Harus Anda lakukan. Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Do the best, let Allah do the rest. Dan ridho orang tua, khususnya ibu, itu adalah ridho Tuhan juga. Oleh karena itu mohon restu dan doa orang tua. Penting sekali. Nah ini sampai pada administrasi saya rasa panduan TA itu masih yang 2016 yang selama ini Anda pakai khususnya yang angkatan sudah tua. Karena panduan itu sama meskipun di pasca sarjana ini belum ada perubahan sampai sekarang masih pakai panduan kecuali yang khusus logo logo tulisan-tulisan ucapan terima kasih dan sebagainya yang itu kaitannya dengan relokasi atau remanajemen yang terjadi. Yang dulunya dari pasca menjadi masih pakai yang itu. Nanti bisa kita bahas, silakan ditanyakan. Ya, kita ngejar waktu. Kemudian yang baru itu baru akan disahkan masih dalam proses review. Ya, kami kemarin ya mungkin 3 minggu yang lalu atau 2 minggu lalu membahas itu di satu tempat. Ya, membahas termasuk dalamnya adalah dokter research, panduan skripsi, panduan pokoknya panduan tugas akhir semua sedang dibahas dan direview yang akan segera disahkan. Kemudian administrasi tugas akhir. Ada seminar, proposal, instrumen, perizinan pelaksanaan, pelaporan, penelitian, publikasi, ujian, dan sebagainya. Itu dapat kita lihat. Ini adalah contoh. Ini pedoman tugas akhir. Itu silakan di web ada yang 2016. Nah, pedoman itu harus diikuti. Meskipun ini akan tidak berlaku. Nah, sementara yang baru, itu baru akan disahkan oleh Anda. Dan kita harus membuat template itu sejak awal menyesuaikan pedoman. Kalau ada Word, ya, versi Word, MS dokumen Word itu yang kita pakai artinya kemudian kita isi. Kalau saya menulis artikel karena terkait dengan karya ilmiah, itu format mereka itu tak pakai tak save as, judulnya tak ganti. Jadi saya tinggal mengisi. Judulnya ganti, penulisnya diganti, abstrak, judulnya diganti, dan seterusnya. Tapi menu, judul, subjudul itu tetap dari yang format itu. Demikian juga dia menulis di sisi. Formatnya di template-nya itu sudah kita save as, baru kemudian kita masukkan isi-isinya. Sehingga sama sekali kita tidak mengubah bentuk ataupun itu. Nah, sesuai dengan panduan yang ada dalam hal ini masih tahun 2016. Saudara-saudara, kemudian kaitannya dengan bukan panduan yaitu layanan akademik yaitu apa tadinya saya sebutnya peraturan akademik. Mohon maaf, saya sebutnya di atas. Ya itulah pokoknya panduan dan aturan. Yang aturan ini saya rasa yang punya dimiliki oleh UNJ MIPA itu sudah dicantumkan di fakultas. Ya kalau kita lihat nah, bisa kita lihat satu persatu. Nah, jadi ini misalnya mau apa? Seminar proposal misalnya. Nah ini seminar proposal tesis. Ini saya kalau kode JJJ ini adalah Jasmine itu. Ya. Nah ini ada SOP seminar proposal di situ ada. Silakan dibaca saja. Ya. Lalu
ini disingkat, artinya kemudian menjadi alur. Ya, semua ada di sini. Alur yang ini adalah oleh Sukor. Ya. Dari situ kemudian dituliskan alurnya di sini. Jadi kita menyusun jadwal seminar usaha bisnis ini pengampu mata kuliah. Yang kemudian masuk ke sini membuat undangan ini oleh admin Jusa. Kemudian masuk itu dan seterusnya. Ya, proposal harus sudah lengkap berisi bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka dan minimal kisi-kisi instrumen. Dan proposal sudah tanda tangan dosen pembimbing masing-masing. Nah ini nanti ada contohnya. Proposal tanda tangan dosen pembimbing dan di situ kalau mau seminar sebetulnya ada contohnya karena kemarin itu direvisi ini ya. Contoh di tempat lain nanti ada contoh cover untuk seminar. Oh ini proposal, mana? Bukan yang saya bayangkan adalah seminar ujian tesis ya. Oke, ini berarti betul ya oleh pembimbing saja. Nah ini alurnya ada begini. Jadi silakan nanti dilihat, dibaca ya, di layanan akademik dan untuk semuanya artinya adalah apa yang kita punya. Nah ini di proposal. Proposal alur apa? Setelah proposal diseminarkan, lalu seminar instrumen, apa penerangan instrumen, telaah instrumen. Alurnya, aturannya ada di sini. Ya, SOP-nya ini validasi instrumen penelitian. Ini ada di situ. Lalu kemudian alurnya ada. Ini ada kalau dibaca silahkan. Tapi kalau paling gampang itu adalah melihat alur. Alur validasi instrumen. Inilah. Jadi mengajukan permohonan validator melalui email ini. Subjeknya validasi diikuti dengan lampirkan itu. Ini oleh mahasiswa. Kemudian admin fakultas ini akan menyampaikan ini kepada Korprodi untuk menunjuk validator sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kerja. Ya, lalu dari Korprodi menyampaikan ke admin fakultas untuk membuat surat tugas validasi instrumen dan mendistribusikan kepada validator yang pertama. Dan ini semua sudah ada sejak lama, 1,5 tahun. Yang betul adalah Desember tahun 2020. Tapi sudah adanya itu lama. Cuman karena divalidasi, baca lagi, direvisi, baca lagi. Kelihatannya kemudian yang tetap ini per Desember 2020 sudah ada. Lalu kemudian kalau mau apa? Mohon maaf, Prof izin mengingatkan waktunya 5 menit lagi untuk penyampaian. Oke, ya nanti kan ini hanya contoh saja. Tadi ya, baik Prof. Ini evaluasi. Jadi kapanmu berarti siap. Nah ini adalah SOP dan alur-alur yang bisa diikuti di dalam suatu penyiapan atau saya sebutnya peraturan akademik PA cepat dan tepat. Ya. Jadi alur-alur sudah ada. Misalnya kemudian contoh daftar referensi, contoh lembar persetujuan dan servis. Ini contoh lembar pengesahan itu terkait dengan bisnis. Ada semua. Ya contohnya. Ya, silahkan dilakukan. Nah, hanya saja di sini perlu saya sampaikan saudara-saudara, di lembar pengesahan dan masih banyak salah itu adalah ketika meminta tanda tangan itu seharusnya dari penguji utama dulu. Ya, yang terakhir itu adalah pembimbing. Penguji utama ada tanda tangan, tidak bisa paralel, tapi harus berseri. Minta penguji, karena harus dibukukan di kertas yang sama. Nah, yaitu misalnya penguji utama, setelah selesai penguji sekretaris, baru kemudian ketua penguji, baru konsultasi ke pembimbing untuk mendapatkan pengesahan. Nah, itu ini yang terkait dengan alur-alur layanan akademik. Dan saya rasa kalau ada yang kurang, silahkan disampaikan ke saya untuk nanti kalau belum ada ya orang-orang yang membuat SOP ini segera kami lakukan sebisa mungkin. Yang penting berjalan sesuai dengan panduan yang ada. Kan begitu. Nah, misalnya alur pendaftaran ujian ada alur apa yang ditanya SOP? Oh, ada semua di sini. Ya meskipun dia hanya sederhana, tapi yang penting ada. Nah, lalu kalau mohon maaf, kembali ke PT-nya.
Ini kalau misalnya mau terkait dengan penelitian yang lama, yang maksudnya banyak bertanya, ya di sini ada di situ. Ya klik saja di MMPA itu, pokoknya dicari di yang running apa itu sini. Di uji kemirian seperti itu. Mohon maaf, saya perlu menyampaikan. Anda harus menulis ini, satu ya, pengalaman saya. Yang paling mohon maaf, tidak membuat sablar. Ya, mohon maaf. Saya berusaha untuk menyelesaikan ini semua dari Sabtu sore, malam mingguan sambil makan dan minum kopi itu. Urusan ini selalu saya selesaikan dulu. Sebulan yang lalu diambil alih oleh TU. Tapi dulu saya yang pegang ini, karena saya merasa saya harus memutuskan. Ya, banyak juga yang begini, seperti ISSE tahun 2000, ISSE 2020, yang tidak keluar sampai sekarang. Saya mendengar itu tidak ada keluar. Ya, artinya tidak terpublish itu. Tapi selalu itu dijadikan untuk minta surat keterangan sudah publish. Maka saya tulis di situ. Ketika menurut peraturan edaran rektor nomor sekian, maka ketika nanti mengambil untuk mengurus final administrasi kelulusan, maka bukti publikasi itu harus ditunjukkan. Sementara kasih suratnya, tapi punya begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, banyak mahasiswa meskipun itu S2 sudah ada di drive ini, selalu bertanya, kok belum ada? Ya, saya selalu menjawabnya, kalau saya bisa tunjukkan bahwa ada di sana. Sampean mau jajaknya apa saya? Nah, ini adalah kendala apakah dua itu ya. Mengapa tidak bisa menemukan file yang sudah ada di itu, padahal saya juga selalu cek sharing settingnya itu ya, supaya bisa ambil. Kendala ketiga itu, tadi saya ingat sekarang, ya itu bisa lupa. Saudara-saudara, setelah 1 bulan terakhir, ini tidak lagi saya yang megang, saya kasihkan ke Bu Rajani, ya, untuk menyelesaikan ini semua. Nah, kalau sudah sampai tinggal kirim Pak Parti dan Bu Lila, sudah diurusan. Nanti kemudian Pak Parti dan Bu Lila akan menyampaikan ke email bagian akademik, yang kemudian akan ditangani untuk uji ini, bukan ke saya lagi. Jadi alhamdulillah sekarang nggak ada yang tanya terkait dengan penelitian dan ini. Nah, pada mahasiswa, terima kasih atas perhatiannya dan masih 3 menit waktu. Silakan nanti kalau ada pertanyaan saya jawab bisa. Dan sekali lagi bahwa setiap sesuatu ya dalam sistem ini pasti ada kekurangan. Dan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana saling memahami dan mendukung agar apa yang kita lakukan ini memang memudahkan urusan kita dan diridhoi oleh Yang Kuasa, sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik atas tujuan Yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga apa yang kita hasilkan itu adalah berkah terhadap kehidupan kita dan keselamatan kita. Terima kasih, monggo pembawa acara saya silakan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, Prof. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Prof. atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa sekali. Baik, selanjutnya adalah sesi diskusi, Prof. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Prof, di kolom chat. Ya, Prof, satu persatu pertanyaannya ada dari Mbak Alivia dari S2 Pendidikan Fisika. Pertanyaannya, apakah ada pedoman tugas akhir tesis terbaru untuk program magister, Prof? Dan apakah masih menggunakan pedoman yang lama saat magister yang di FMIPA ini ikut di program pasca sarjana atau sudah ada yang baru, Prof? Gitu, terima kasih. Masih ada pertanyaannya. Sudah saya sampaikan jelas di depan
bahwa pedoman tesis tugas akhir sebagai mahasiswa program magister itu yang baru, itu sudah disusun dan sudah direview, tetapi belum disahkan dan belum dicetak. Ya. Artinya adalah aturan yang berlaku masih panduan tahun 2016, tetapi karena ada perubahan, transformasi ataupun remanajemen struktur mahasiswa master yang dulunya dari pasca, maka hanya bagian-bagian tertentu itu secara teknis langsung ditangani tanpa pedoman itu, atau katakanlah istilahnya apa sih, adendum yang karena suatu keadaan. Jadi pada prinsipnya cara menulisnya sama, struktur tulisan intinya sama, hanya bagian-bagian hiasan-hiasan seperti misalnya covernya yang dulunya Pak Kasarjana menjadi FMIPA, pengesahannya yang logonya masih ya, yang misalnya jurusan masing-masing, begitulah ya, yang tidak terlalu penting. Kemudian kata pengantar yang ucapan terima kasihnya itu direktur pasca sekarang jadi dekan, yang tidak bagian inti, yang salah pun itu tidak menjadi gagal, tidak menjadi gagal. Jadi masih berlaku intinya pedoman aturan tahun 2016. Ya, begitu masih. Baik, Prof. Terima kasih. Mbak Alivia, bagaimana Mbak atas jawaban dari Prof. Jaslin? Ya, terima kasih Mbak. Sudah terjawab. Terima kasih Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua ya Prof. Ada dari Mbak Aisyah, S2 Pendidikan Sains. Pertanyaannya, izin bertanya Prof, untuk syarat lulus magister adalah jurnal Sinta 2 atau proceeding seminar internasional. Terkait hal tersebut, apakah harus berisi data tesis atau data lainnya? Dan apakah nama pembimbing tesis ini wajib dicantumkan di jurnal Sinta 2 atau proceeding yang kita akan terbitkan, Prof? Begitu, Prof. Pertanyaannya. Ini pertanyaan yang luar biasa yang sebenarnya sudah saya singgung di atas. Jawabannya ini begini ya. Ini kebijakan. Saya secara personal, nah ini jawaban personal jangan dipakai patokan. Yang berdasarkan logika saya, dan bukan ini jangan dijadikan patokan ini, tapi saya menyampaikan pendapat. Kalau saya ya iya, artinya adalah untuk apa Anda mau mencari data, ya, kemudian itu tidak dipublish. Nah, tetapi ini tidak menjadi aturan kelulusan Anda. Ya, yang benar berdasarkan aturan kelulusan itu boleh. Jadi Anda itu selama kuliah mencantumkan nama universitas, ya, artinya emailnya email student UNJCID. Kemudian itu adalah tugas kuliah, itu boleh menjadi syarat di Sinta 2 maupun di Proceeding Index Corpus. Ya. Tetapi ya, menurut saya eloknya di mana itu? Kalau Anda kemudian belum pergi dan tidak melakukan publikasi dengan pembimbing. Gitu. Mengapa? Karena ini penting bagi pembimbing Anda. Ucapan terima kasih Anda itu salah satunya adalah itu. Ya. Oleh karena itu, saya menambahkan dalam ini sebaiknya menurut saya minimal itu adalah hasil karya selama Anda kuliah itu dengan yang sudah ada itu, yaitu email UNJCID, nah, yang dihasilkan selama kuliah master di UNJ atau di MK UNJ, itu minimal 1 itu. Tapi yang lainnya, Mbak, tolong itu tesisnya itu dipublikasikan supaya ada hasilnya. Keahlian Anda itu adalah ditunjukkan pada hasil tesis. Dan kalau Anda itu mencari pekerjaan ditanya, kalau itu dosen, ya kok tesisnya kok karyanya rano hubungannya, ya secara tesis ini apa ini? Kan begitu. Sesuai dengan saya katakan tadi, apa yang kita lakukan itu selalu ada hikmah.
Meskipun kadang saya tidak tahu apa yang saya lakukan, ini kosong ya. Ya, artinya apa saya cakap sekali, saya pusing aja pusing. Tidak tahunya satu saat nanti itu ada maknanya, kegunanya. Artinya adalah meskipun ada syaratnya hanya satu saja, yang boleh tidak dengan pembimbing dan boleh data selama masa kuliah yang tidak asistesis, tetapi alangkah eloknya itu adalah ya, kalau juga asistesis itu dipublish dengan mencantumkan nama pembimbing sebagai ucapan terima kasih dan pembimbing, yaitu karena bagi pembimbing itu ada gunanya, bukan masalah duitnya, tetapi ada reputasi. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup jelas, meskipun ada keraguan di situ. Nah, karena harapan ekspektasi saya itu adalah harus ekspektasi saya. Nah, tetapi saya tidak disetujui. Ya, di tingkat universitas pun tidak setuju karena apa? Membuat banyak mahasiswa tidak lulus. Terima kasih ya. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mbak Aisyah? Oke. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Prof, izin melanjutkan pertanyaan yang ketiga, Prof. Ada pertanyaan dari Mas Aldo, S2 Pendidikan Kimia. Terima kasih Prof atas informasinya. Izin bertanya terkait fasilitas pengecekan plagiasi atau auto-meeting dari fakultas Prof. Apakah ada limit atau batas tertentu? Dan bagaimana alurnya? Ya, begitu Prof. Ya. Kalau alur yang sudah saya sampaikan tadi, silakan dibaca di sini. Web UNJACD, MIPA UNJACD, kemudian cari ya, uji kemiripan. Bannernya itu diklik saja, itu di situ anunya, alurnya di situ. Nah, hanya ini pertanyaan yang bagus adalah, adakah limit atau batas tertentu? Ada. Kalau jawabannya ada itu ada. Saya berdiskusi dengan Pak Farsi dan Bu Mila untuk menentukan aturan UNJ terkait dengan batas itu berapa. Kalau ada. Tetapi selama ini diuji itu tenang saja. Dirimu sangat jarang ya, yang kemudian itu kena kasus tidak bersalah. Tetapi batas itu ada, kalau tidak salah kita akan sepakati 25%. Tapi dalam tanda petik, mohon maaf, ini saya konfirmasi ulang. 25%-nya itu apakah karena fix satu ukuran tertentu, nah saya tidak merasa pasti. Tapi selama ini menurut saya bilang Pak pasti juga begitu. Kalau ada yang lebih dari itu silakan ngomong Pak, nanti kita diskusikan. Ya, bisa dipahami apa yang saya sampaikan Mas Aldo ya. Kalau alurnya intinya, inti dari alur itu adalah satu, PDF tesismu itu kirim ke Pak Pardi untuk kimia biologi ya. Kalau saya salah ya hanya kuali saja, atau Bu Mila untuk jurusan yang lainnya. PDF-mu itu, ya, PDF tesismu itu dikirim ke sana, atau karya ilmiahmu itu. Karya ilmiah sendiri-sendiri, ini yang tesis ya, yang tesis. Gitu ya, terima kasih. Baik Prof, terima kasih Prof. Tadi ada ini lagi Prof, menyambung dari pertanyaan Mbak Aisyah. Jika seandainya artikel yang saya publish yang telah dipublish selama kuliah namun kolaborasi dengan orang luar kampus UNY tapi menggunakan email UNY, diperkenankan atau tidak Prof? Insya Allah artikel tesis juga diusahakan publish Prof. Karena mengingat waktu takutnya tidak cepat Prof. Gitu, Prof. Ini begini, kalau saya ini ya, menurut saya kurang elok juga. Menurut saya tidak bisa. Ya. Jadi kita memang menyelesaikan permasalahan waktu itu. Mengapa ini dicinta? Itu adalah terjadinya bottleneck. Ya, bottleneck itu adalah apa? Guru banyak kok foto bahasa Inggris. Yang intinya adalah mahasiswa tidak lulus kalau diterapkan aturan harus
dari sisi. Tapi kemudian tidak menjadi baik menurut saya kalau sampai lulus kemudian dengan orang lain. Ya kalau mau bagus ya orang lain tidak apa-apa, tapi ada nama dosen sini begitu loh. Ya bisa dipahami apa yang saya maksudkan tuh. Ini berarti kan kemudian orang yang baca ini gimana sih? Ini berarti bukan hasil UNJ tapi hasilnya dulu S1. Artinya tidak bisa, menurut saya tidak bisa. Tapi kalau kau cantumkan nilai, kalau cantumkan nama dosen sini dan ada dosen luar, tidak apa-apa, itu bagus, kerjasama namanya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ini Mas Aldo dan penanyanya sudah merespon di chat. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Prof. Ada dari Mas Latif, S2 Pendidikan Matematika. Izin bertanya, Prof, apakah ada tips dan trik kami sebagai mahasiswa untuk menghubungi dosen pembimbing agar tetap sopan dan bisa dibalas tetapi menarik perhatian dosen pembimbing tersebut, Prof? Ya, itu udah saya rasa sangat personal. Artinya susah sekali disampaikan secara secara umum, berarti karena spesifikasi dari masing-masing. Ini kan kasus karena spesifikasi masing-masing. Cuma memang orang itu, mohon maaf, ada yang membaca WA dan sebagainya. Misalnya dia, kalau tidak jam kantor tidak mau. Kalau tidak dikenal nomornya tidak mau. Kemudian itu semua kan harus di karakter dosennya itu diketahui. Artinya kalau dia tidak mau dihubungi, nomor tidak dikenali, maka Anda sebelumnya waktu awal itu minta supaya nomormu itu disimpan. Itu kan solusi. Jadi mencari solusi supaya dia, kalau dia tidak mau didatangi di rumah, jangan datang di rumah. Kalau dia harus dihubungi jam kantor, mau hubungi jam kantor. Dan semua itu spesifik masing-masing. Kalau saya itu pelupa sekarang ini karena gangguan obat yang sudah setahun saya konsumsi tiap hari 3 kali, dan itu mengganggu sel otak saya, apalagi kalau bisa hipo. Ya, jadi saya itu ini mohon maaf, ini baru saya terjadi. Saya mau menjadikan baju untuk seminar seragam, tak bawa di sepeda motor, tukang jahitnya di situ. Tapi harus melewati supermarket. Ketika saya cerita istri saya mau menjahitkan baju, maka istri saya, kalau begitu saya tolong dong titip dibelikan apa di supermarket. Oke, saya berangkat maka yang dekat itu supermarketnya. Begitu saya beli langsung pulang. Saya udah lupa. Begitu sampai rumah, kendel-kendel itu apa? Ya, gandul-gandul itu kain saya. Loh, ingat, saya tadi kan mau menjahitkan. Nah, kalau begitu lah, udah. Nah, ini kalau baca juga begitu. Hanya baca WA-mu itu, kalau tidak langsung dieksekusi, lupa isinya. Nah, eksekusinya itu yang kadang-kadang apa? Harus hanya bisa dilakukan dengan laptop. Nah, itu mesti lupa. Bisa kalau tidak diingatkan berminggu-minggu. Ini ada keburukan dan memang itu harus. Bagaimana solusinya? Ya diingatkan. Jadi mencari asbabun nuzul dari mengapa dosen itu begitu. Setiap orang itu, kecuali terpaksa itu, tidak ada yang jahat. Hampir. Jadi Adam diciptakan itu sebetulnya adalah baik. Kejahatan yang terjadi, dia melakukan kesalahan itu karena setan. Orang itu manusia kita anak Adam ini, rata-rata kita yang baik. Jadi maling, menjadi copetnya terpaksa. Tidak ada dosen itu yang tidak mau menolong. Pada prinsipnya dia itu mau menolong. Hanya keadaanlah yang memaksa dia. Itu kemudian melakukan hal tersebut. Jadi contohnya saya tadi, saya tidak pernah mau, ya, misalnya tidak menolong mahasiswa.
Tetapi keadaan itu, ya tadi misalnya saya, Pak minta tanda tangan pengesahan. Wes, tak baca tapi lewat HP. Saya tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak di laptop. Nah itu sampai minggu-minggu itu. Nah, begitu diingatkan lagi, oh iya saya lupa. Lalu saya buka laptop. Kalau memang tidak di perjalanan. Nah, asbabun ini harus menurut saya harus diketahui oleh mahasiswa sehingga komunikasinya baik. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab spesifik sesuai dengan pertanyaan itu. Tapi yang saya maksudkan adalah mari kita bekerja, berusaha baik terhadap dosen dan orang yang ada di sekitar kita. Kalau saya boleh cerita pribadi dan ini penting, ya, silakan aja. Saya begini. Saya sekolah S3 di Australia yang biayanya itu adalah 2 miliar. Beasiswa saya peroleh dari Australia bukan karena saya pandai bisa masuk di situ, tapi adalah karena hubungan personal saya dengan pembimbing itu adalah luar biasa, sangat baik. Jadi ketika saya S2 itu istri tidak ada di sana dan saya berusaha menghubungkan istri saya dan istrinya. Dan itu komunikasi luar biasa. Setiap pada Idul Fitri dia kirim, gitu. Ada okasi tertentu istri saya kirim. Baik itu hanya pesan maupun barang. Apa yang terjadi ketika saya lulus 2? Saya belum daftar, saya belum apa dia bilang. Ya, tetapi memang dulu di awal dia kalau kamu bisa publikasi di jurnal ini, nanti kita carikan dari. Saya belum lulus S2 baru menyerahkan tesis yang mana tesis ya. Yang mana tesis itu adalah diuji oleh pihak luar ya, bukan dari universitas itu. Hanya saya belum lulus itu sudah dipesan untuk kembali. Nah, saya tanya syaratnya apa? Bahasa Inggris saya kan tidak tahu, biasa saja, tidak apa-apa. Lalu syaratnya apa? Syaratnya adalah istri dan anak dibawa. Itu saja mintanya. Dan beasiswa penuh dari dia sebagai seseorang yang melakukan penelitian. Dan beasiswa itu jauh besar daripada beasiswa saya master dari pemerintah Indonesia. Artinya adalah hubungan baik itu harus dijaga supaya dia senang. Nah, saya cerita lagi yang personal. Ketika itu saya kuliah di ITB. Datanglah guest lecturer, ya, yang itu dari Australia dan dari Kanada. Diajar penuh 1 semester oleh dosen itu, ya, 16 kali pertemuan. Apa yang saya lakukan? Saya berusaha baik dari sisi akademis dan sosial. Jadi saya tidak mencari muka, tetapi bagaimana caranya berdiskusi yang sopan dan bagaimana caranya supaya saya secara akademik baik. Oh, saya setiap kuliah bertanya, apa yang terjadi? S2 saya itu dari sana, dia kirim saya. Ya, LOE itu dia yang tulis, yang buat, yang ini meskipun universitas dari lain. Artinya adalah bukan dia supervisornya, tapi temannya, dia yang arahkan. Jadi ini adalah bagaimana kita itu dia begitu, ya, supaya semua itu, ya itu apapun yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Tuhan telah tentukan. Itu saya rasa jawaban saya secara umum dan mohon maaf kalau tidak spesifik pada pertanyaan. Terima kasih. Prof, terima kasih. Mas Latif sudah merespon Prof di kolom chat. Terima kasih. Dan ini belum ada pertanyaan lain dari peserta Prof. Namun maaf, saya ambil dari charger. baik Prof. Baik Prof. Baik, saya ingatkan kembali kepada peserta research class. Jika ingin ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat ataupun bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada Prof. Jesslyn. Oke, silakan kalau bertanya langsung. Prof, kalau moderator izin bertanya boleh, Prof? Iya, tentu boleh. Siapa saja silakan. Gini, Prof. Jadi di masa pandemi ini kan perpustakaan yang masih belum ke Jogja gitu, Prof, belum bisa ke kampus, itu kan belum bisa ke perpustakaan juga ya, Prof ya. Apakah ada
apa ya, kayak fasilitas untuk mencari referensi buat tesis ataupun karya tulis lainnya yang disediakan oleh kampus ataupun dari fakultas, Prof? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Jadi satu, untuk ini mohon maaf, wajib dulu. Digital library kita itu adalah sangat bagus. Ya, digital library kita itu sangat bagus, lengkap sekali. Nah, ini harus menurut saya harus Anda manfaatkan. Ya. Lalu, apakah semua mahasiswa punya kesempatan untuk itu? Nah, ini Anda bebas, artinya ketika Anda menjadi anggota digital library itu, maka Anda diberi kebebasan untuk menggunakan. Pertanyaanmu adalah, ini Pak, saya jauh ada tidak di situ, apakah bisa memanfaatkan? Namanya juga digital library, seharusnya bisa. Nah, tetapi pertanyaan yang kedua adalah, apakah fakultas itu menyediakan fasilitas untuk mencari referensi karena ada kendala terkait dengan misalnya digital library yang ada. Saya tetap encourage Anda untuk memanfaatkan optimalkan digital library karena kita sudah langganan Scopus. Ya. Artinya Anda bisa mencari artikel apapun Scopus itu melalui digital library. Nah, kendala pertanyaan saya itu, apa masalahnya dengan akses digital library itu? Nah, tolong saya dikasih tahu, tak tanyakannya ke saya. Kalau fakultas saja enggak, fakultas itu kan punya apa? Ya, maksudnya library kita itu kan isinya begitu saja, hanya kumpulan tesis dan skripsi. Nah, padahal kan sumber itu iso primer. Nah, padahal kalau kita nulis tesis itu, referensinya itu kan jurnal, bukan tesis Anda sebelumnya, tesis kakak Anda, ataupun skripsi kakak kelas Anda, melainkan jurnal. Artinya ya digital library itu yang lebih utama digunakan sebagai referensi. Pertanyaan saya adalah, jika Anda punya masalah, tolong tulis di chat. Apa masalahnya untuk akses digital library? Saya tidak tahu, karena ini ada urusannya dengan pusat. Tetapi saya janji insya Allah akan saya tanyakan ke pusat terkait dengan itu. Bagaimana caranya akses digital library dari jauh, bukan dari Jogja. Saya rasa demikian. Dan bagaimana kalau misalnya sampai sekarang mahasiswa yang bersangkutan ternyata memang belum bisa akses. Akan saya tanyakan kepada kepala perpustakaannya. Oh, saya kenal akrab dulu laporan MIPA. Kimia. Ya, Prof. Sepertinya beberapa mahasiswa juga masih belum tahu, Prof, terkait apa akses untuk mengakses digital library tersebut, Prof. Ya, Jadi mungkin nanti saya tanyakan. Iya, Prof. Karena ini pusat, perpustakaan pusat, artinya dia di bawah universitas. Jadi semua adalah kalau itu kebijakannya lewat di S1, tetapi eksekusinya adalah lewat kepala perpustakaan. Jadi saya bisa di kepala perpustakaan karena saya termasuk akrab, saya dulu laporan kimia. Ya, Prof. Baik, Prof. Terima kasih, sangat dinantikan, Prof, oleh ya. kami. Intinya kan pertanyaanmu bagaimana cara mengakses digital library dari rumah, gitu kan? Dari rumah. Iya, Prof. Betul. Oke. Ya, oke, nanti tanyakan. Baik, terima kasih, Prof. Masih ada waktu 10 menit lagi, Prof. Ini ada satu pertanyaan lagi, Prof, dari Ahmad, S2 Pendidikan Kimia. Izin bertanya, Prof, untuk publikasi itu biayanya cukup besar. Iya. Apakah nanti kita bisa meminta bantuan ke dosen pembimbing terkait biaya tersebut, ataukah semuanya ditanggung oleh dana pribadi mahasiswa? Terima kasih. Tesis itu, ini hakikatnya ya Mbak ya. Tesis itu adalah salah satu, tadi yang saya katakan, salah satu komponen yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dan tanggung jawab personal mahasiswa.
Ya. Caranya itu yang boleh berbeda-beda. Strategi penyelesaiannya itu yang boleh berbeda. Tetapi hakikatnya tanggung jawab itu adalah pada mahasiswa. Jadi artinya adalah kalau syarat itu Anda itu harus publikasi, maka Anda harus memenuhi publikasi itu. Bagaimana caranya? Itulah yang kemudian bisa diatur. Tetapi tanggung jawab dan kewajiban itu ada pada Anda. Artinya adalah kalau saya harus membayar 6 juta rupiah untuk publikasi APC-nya, ya, artikel publication charge-nya 6 juta rupiah. Saya sebagai mahasiswa saya tidak punya duit. Apakah ada bantuan? Nah, pertanyaan kan itu. Satu, mohon maaf. Ya, kalau dari pembimbing maka itu tergantung dari pembimbing masing-masing. Karena apa? Ya. Artinya tergantung dari pembimbing masing-masing. Kalau ada dana, meraih dana dari misalnya itu adalah proyek, ya, itu bisa. Jadi proyek Jakarta, FBM, dapat penelitian, ya itu tentu bisa. Ya, karena memang dananya salah satunya digunakan. Tetapi kalau tidak ada hibah, dosen dari mana? Ya. Kadang-kadang juga, wah itu kan dosen mendapatkan iya. Memang enggak, dosen juga mendapatkan keuntungan dari pembimbingan itu. Karena ada. Tetapi tidak selalu keuntungan atau advantage benefit yang diperoleh dosen itu. Ya, kalau harus mengeluarkan duit segitu kadang-kadang ya memang berat. Ya, mengapa berat ya? Ya karena misalnya kalau itu dapat menjadi syarat utama bagi dia untuk kepentingannya itu mungkin dia semangat. Tapi kalau misalnya tidak banyak makna atau tidak ada guna yang signifikan kecuali untuk CV, ya kemudian ya agak gitu. Oleh karena itu jawaban sebetulnya adalah sebetulnya tidak ada duit yang dikeluarkan oleh dosen untuk membantu itu secara personal. Tapi kalau ada dana penelitian maka tentu seharusnya dosen itu keluarkan itu. Saya alhamdulillah untuk saya personal selama ini selalu dapat dana DPM kecuali tahun ini karena saya ingin istirahat sekian tahun, bahkan tiap tahun itu penelitian saya bisa 4. Tapi tahun ini saya kosong. Nah, kalau begitu dana tentu dari kami, bahkan yang tahun sekarang pun masih publikasi dari kami karena masih ada sisa-sisa dana penelitian yang lain. Tetapi kalau personal, ya mohon maaf mungkin itu tergantung dari dosen, yang artinya dengan bisa memang dikeluarkan dana pertama itu adalah mahasiswa. Kok pertama? Karena ada bantuan dari universitas terkait dengan itu, ya, bantuan penyelesaian atau bantuan publikasi untuk mahasiswa yang terpublikasi di jurnal berindeks Scopus itu, meskipun barangkali tidak banyak. Saya tidak tahu persis, tapi sebetulnya tahun lalu itu masih dapat 2 juta. Dan saya demikian, terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Mas Ahmad, bagaimana, Mas? Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, saya berpikir-pikir kan kemarin dapat info itu cuma 300 ya, Prof. Nah, kalau 300 US. Berapa, Prof? 300 US. Oh, bantuannya. Yang 300 apa, Mas? Tidak banyak. Berapa itu? Halo. Mungkin maksudnya 300.000 yang untuk ini, Prof, bantuan biaya publikasi dari FMIPA, Prof. Oh, jadi Untuk, dari oh ya mungkin ya. Ya bisa jadi karena dulu kan dari universitas yang saya tahu 2 juta itu. Dari 2 juta itu 3 tahun lalu kalau tidak salah itu dapat 2 juta. Baik, Prof. Terima kasih. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, kalau ada silakan saja dibuka saja pertanyaan siap. Ya, masih ada waktu sampai. Bagaimana teman-teman peserta research class? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada ya udah kita tutup. Ya, kalau sudah tidak ada maka sebenarnya ini waktunya sampai pukul 10.30, Prof. Namun jika sudah tidak ada mungkin sekaligus penutupan ini dari kami meminta Prof. Jaslin untuk menutup acara research class ini, Prof, di akhir acara nanti.
Oke, jadi ya oke, terima kasih. Saudara-saudara mahasiswa, Iya, saya menggarisbawahi bahwa kegagalan studi itu banyak yang disebabkan oleh kegagalan dalam menyelesaikan tugas akhir. Memang, tetapi kalau saya perhatikan, kegagalannya itu yang utama adalah kemalasan dan ketakutan. Biasanya nek wis ra cocok karo bimbing terus hanya terus tidak mau datang ketemu. Menurut saya, ya jangan takut ya. Dimarahin dengarkan, disuruh jalankan. Ya, menurut saya begitu. Nah, diskusi adalah menjadi dasar untuk itu semua. Jadi kalau sudah kemudian mutung, tidak akan selesai. Jadi jangan pernah mutung. Pokoknya itu prinsipnya. Apapun yang terjadi hubungan dengan siapapun ketika pelaksanaan penelitian untuk penyelesaian tesis. Jangan pernah mutung. Mutung itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Menyerahlah, apalah itu mutung itu. Ya itu. Pokoknya selalu maju ya untuk menyelesaikan seperti ini. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada panitia untuk kegiatan riset ini. Karena saya kan pimpinan di universitas merasa terbantu di fakultas. Merasa terbantu dengan ini, rasa sosialisasi, wis kabeh misalnya banyak yang dengar. Tapi kok hanya 54 menjadi pesertanya. Nah nanti kalau panduan itu ada, ya bisa saya kirimkan lewat PDF, tapi bisa kita lakukan begini lagi juga bisa, enggak apa-apa. Ya kalau panduan yang baru itu ada, kita lakukan begini lagi enggak apa-apa. Memang khusus untuk membedah peraturan itu. Kita sebar seminggu sebelumnya, terus Anda pelajari, saya juga lihat-lihat kembali, kemudian kita diskusikan. Itu bisa jadi, ya supaya kita tahu apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan tugas akhir ini. Jadi sekali lagi nanti kalau saya menyampaikan apresiasi saya sebagai wakil dekan yang telah dibantu oleh panitia untuk menyebarkan atau mengatasi permasalahan, mencegah terjadinya permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian dan menyusun tesis untuk penyelesaian administrasi dan peningkatan kemampuan di Anda sebagai mahasiswa magister di UNJ. Karena acara sudah selesai, maka atas izin Anda semua, saya akan menutup. Dan sekali lagi, terima kasih kepada saudara-saudara peserta semua, bukan hanya panitia. Dan mohon maaf kalau dalam hal ini fakultas ada sesuatu yang kurang pas kaitannya dengan pembinaan dan tentu pembelajaran dan lain-lain kaitannya dengan mahasiswa magister. Itu juga mohon maaf atas tidak adanya dosen atau apa diundang kok nggak tahu ini atau dikanat di kegiatan ini, tetapi saya mewakili semua dan berharap ya, semoga dengan kegiatan ini kemudian kita mendapatkan kemudahan dalam urusan kita menyelesaikan tesis kita dan kemudian di dalam melakukan penelitian untuk tesis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan dan berkah memperkaya apa yang telah kita peroleh dan akan kita peroleh di masa yang akan datang. Terima kasih. Mari kita tutup acara kita kali ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan atau silakan membaca hamdalah. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ini suara siapa? Seperti suara Pak Puji, betul kan? Monggo kalau mau foto, monggo. Gitu. Baik, untuk selanjutnya sesi dokumentasi diharapkan seluruh peserta dan panitia untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan mengambil foto bersama. Di slide pertama dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, selanjutnya di slide kedua,
dalam hitungan 1, 2, 3. Yang terakhir di slide ketiga dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Sudah semua rangkaian kegiatan pada pagi hari ini dan tentunya juga kegiatan research class ini telah berakhir pada hari ini dan semoga semua materi yang telah disampaikan dari series pertama sampai series terakhir pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk halo. Ya. Baik, saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata dan saya Baiklah, terima kasih kepada Mbak Inaya dan juga Prof. Jocelyn yang juga telah menutup kegiatan kita. Tapi untuk peserta jangan leave dulu dari kegiatan kita karena sekarang kegiatan selanjutnya itu bakal ada pengumuman pemenang peserta selama kegiatan research class berlangsung. Jadi kita udah melaksanakan 6 kali research class. Jadi dari panitia mengumumkan siapa sih mahasiswa teraktif dan mahasiswa terrajin di kegiatan research class kita pada tahun ini. Langsung saja ya, untuk kategori pertama itu saya izin live ya, mohon maaf. Saya izin live ya. Saya mau ada acara di Magelang, mau terus. Oh, baik. Terima kasih banyak, Prof. Hati-hati jalan, Prof. Terima kasih, Prof. Atas waktunya, Prof. Terima kasih pada Prof. Jocelyn yang telah hadir di kegiatan kita. Semoga ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung lagi ya, kita kembali ke kegiatan tadi, pengumuman pemenang. Untuk kategori yang pertama, itu mahasiswa teraktif. Mahasiswa teraktif jatuh kepada nggak ada suara Franky Suseno Manik. Kepada Mas Franky, apakah hadir? Sepertinya Mas Franky belum bisa muncul di spotlight ya. Langsung saja kita ke kategori kedua, yaitu mahasiswa terrajin. Nah, untuk mahasiswa terrajin ini kita bisa langsung ada nominasi nih. Dari panitia akan langsung share screen, nominasi mahasiswa terrajin. Kita sama-sama ya, di sini kita akan memilih satu orang mahasiswa terrajin, dan di sini udah ada beberapa nama yang sudah dipilih oleh panitia, dilihat dari kehadiran peserta selama 6 kali pertemuan kita. Kita mulai klik spin ya, sama-sama, 3, 2, 1. Kita spin sama bareng-bareng siapakah mahasiswa terrajin yang terpilih di research class 2021. Oke, selamat kepada Brigita Wahyu Minarni. Selamat kepada Brigita Wahyu Minarni sebagai mahasiswa terrajin di research class 2021. Untuk Mbak Brigita sama Mas Franky, nanti Mbak Brigitanya hadir. Nanti untuk Mbak Brigita dan juga Mas Franky bisa langsung menghubungi panitia untuk dapat mengambil hadiah. Untuk nomornya sendiri bisa langsung kontak person panitia yang ada di pamflet atau bisa langsung menghubungi 0821 7302 6800.
atau bisa Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke kegiatan kita selanjutnya. Sebelum yaitu doa yang akan langsung dipimpin oleh Jajang Muharyansa SPD. Kepada Mas Jajang dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Kita berdoa ya. Baik, doa akan saya pimpin dengan doa Islam. Jadi untuk teman-teman yang non-Muslim bisa berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan ni'amu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan nar wa akhil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbil ighfir lana dhunubana walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma hamni rizqi wa 'aidni min sharri nafsi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Bismillah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Jajang Muharyansa. Sebelum saya tutup kegiatan pada pagi hari ini, kami dari KMMD FMIPA UNY ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk menjadi salah satu volunteer, yaitu menjadi salah satu volunteer di Rumah Edukasi, di mana Rumah Edukasi ini merupakan salah satu program dari KMMD FMIPA UNY yang berupa pengabdian masyarakat, di mana volunteernya itu bisa mengirimkan media pembelajaran seperti LKPD, PPT, poster, video, dan lainnya. Dan Open Volunteer ini dilaksanakan dari tanggal 18 Oktober sampai 18 November 2021. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi salah satu volunteer edukasi, bisa langsung mengirimkan seperti pamflet yang telah ditampilkan. Ingat, menjadi seorang mahasiswa bukan hanya memperluas ilmu di bangku perkuliahan, tetapi memberikan manfaat ilmu tersebut dan memperluasnya di masyarakat. Sebagai penerus bangsa, kita juga harus mengabdikan ilmu yang ada dan memberikan kebermanfaat bagi kita semua. Jadi teman-teman mulai dari tugas-tugasnya bisa langsung dikirimkan agar bisa bermanfaat bagi guru ataupun siswa sehingga edukasi di Indonesia semakin baik. Baiklah, mungkin sampai di sini kegiatan kita hari ini, kegiatan Research Class 2021. Berakhirlah kegiatan kita, sudah resmi. Saya Aisyah Azalia mewakili segenap panitia mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf bila terdapat salah tutur dan tindakan selama kegiatan Research Class 2021. Semoga Research Class ini dapat membantu teman-teman untuk successful study with Research Class, seperti tema yang telah dijunjung di kegiatan pada kali ini. Sampai jumpa di Research Class selanjutnya di tahun 2022. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, panitia.